dan selamat datang di Persona, ruang temu para praktisi kesehatan mental, sebuah program yang dihadirkan oleh @familia Indonesia TV untuk mengajak para sahabat AFI mengenal lebih jauh mengenai figur-figur dari tim AFI. Figur-figur ini akan hadir setiap bulannya di hari Jumat minggu keempat untuk kita bisa ajak berbincang bersama-sama. Dan tentu tidak hanya berbicara soal profesi mereka sebagai seorang psikolog atau konselor, tapi kita juga mau mengenal lebih dekat bagaimana perjalanan kehidupan mereka yang menghantar mereka untuk bisa sampai pada titik ini, mendapatkan panggilan untuk melayani sesama. Sama seperti tujuan AFI berdiri, yaitu untuk melipur penderitaan dan juga meningkatkan kualitas kehidupan. Begitu pula dengan nilai dan semangat yang sama yang dibawa oleh para figur persona. Figur persona kita hari ini adalah seorang wanita yang berdomisili tinggal di Jakarta, merupakan seorang psikolog klinis dewasa yang lulus dari Universitas Indonesia, yang saat ini berpraktik di @familia Indonesia dan menjadi fasilitator salah satu support group yaitu Hope. Psikolog kita hari ini juga punya pengalaman untuk banyak menangani terkait dengan isu-isu relasi, pekerjaan, pendidikan, gangguan emosi, dan juga gangguan kepribadian. Tidak hanya itu, psikolog klinis dewasa kita yang satu ini juga pernah memberikan layanan telekonseling ataupun layanan konseling di puskesmas. Hobinya yaitu membaca, menonton film dokumenter, dan juga melakukan banyak deep talk bersama dengan teman-teman. Siapakah dia? Psikolog Ratri. Halo, selamat malam sahabat AFI. Wah, halo, selamat malam Psikolog Ratri. Senang banget nih kita bulan ini Persona kehadiran Psikolog Ratri yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol untuk bisa kenal lebih jauh lagi gitu ya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, kamu gimana kabarnya? Baik. Yang penting sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, nah mungkin boleh diceritain dulu nggak nih Kak Ratri, akhir-akhir ini aktivitasnya, kesibukannya apakah? Akhir-akhir ini tentunya seperti biasa aku ada praktik psikologi, terus juga ada asesmen, masih sama seperti rutinitas yang biasa sih. Oke, ya seperti pada umumnya para psikolog masih tetap terus berpraktek gitu ya, dan asesmen juga masih jalan. Oke, nah ini mungkin para sahabat AFI ada yang udah pernah ketemu juga di ruang-ruang konseling sama psikolog Ratri, atau ada yang baru pertama kali ketemu, akhirnya kita bisa kenalan lebih jauh. Kita mau kulik-kulik gitu ya, mau cari tahu tentang psikolog Ratri di luar dari sesi konseling itu seperti apa sih personanya. Nah mungkin kita mau mulai dulu ngobrolin dari profesi sebagai seorang psikolog. Nah kalau dari Kak Ratri sendiri udah berapa lama nih Kak berarti berprofesi sebagai psikolog? Aku udah 2 tahun berprofesi sebagai psikolog karena aku lulus tahun 2022. Oke, udah 2 tahun, berarti udah lumayan ya ketemu sama beragam klien. Tadi juga udah sempat dijelasin kalau isunya juga beragam, dari mulai relasi, gangguan emosi, bahkan sampai gangguan kepribadian juga gitu ya. Nah, tapi kita mungkin mau agak flashback sedikit, mundur sedikit, kalau boleh diceritain ya, Kak Ratri, sebetulnya gimana sih perjalanannya sampai akhirnya memutuskan memilih profesi sebagai seorang psikolog. Kan sebenarnya kita kalau udah S1 psikologi tuh nggak harus gitu ya, nggak wajib untuk bisa jadi seorang psikolog. Tapi kenapa akhirnya memilih bidang psikologi, bahkan diteruskan sampai menjadi sebuah profesi? Perjalanannya gimana untuk apakah udah dari kecil emang udah punya cita-cita itu, jadi dikejar terus, atau sebenarnya sempat punya cita-cita yang lain terus dalam perjalanan akhirnya berubah ke psikologi, atau gimana? Oke. Panjang ya ceritanya. Wah, boleh kita siap mendengarkan ya sahabat AFI. Jadi kalau aku pribadi tuh udah mulai ada ketertarikan untuk memahami manusia, mendalami manusia itu waktu SMP Put sebenarnya. Jadi entah kenapa itu datangnya dari mana saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi ada semacam, kalau mungkin ada orang suka olahraga, ada orang suka seni, ada orang suka musik. Nah saya itu suka kayak pengen tahu orang tuh kenapa ya berperilaku seperti ini. Kok orang bisa ya sedih karena apa gitu. Nah itu kayak ada semacam ketertarikan untuk mendalami, memahami lebih lanjut tentang manusia itu sendiri sebenarnya. Nah dari SMP itu lanjut ke SMA juga masih minatnya, dan akhirnya aku memutuskan ya udah ambil S1
psikologi gitu kan ya, agar sejalan dengan minatnya. Nah, S1 psikologi selesai, aku sempet kerja dulu di perusahaan sebagai rekruter gitu, tapi dirasa kurang sejalan sama minat aku gitu ya, kayak ada sesuatu yang belum terfulfill gitu ya, belum terpenuhi nih minatnya. Jadinya aku akhirnya memutuskan untuk ambil S2 gitu, S2 profesi psikologi. Nah, dari situ aku mulai lebih mendalami lagi tentang manusia dan tentunya juga tentang psikoterapi, terapi gitu. Oke, wah menarik banget ya tadi yang diceritain sama Kak Ratri. Jadi dari SMP sebetulnya udah tertarik, SMA akhirnya memutuskan memilih psikologi kuliahnya, tapi sempat bekerja di HRD ya, mesti sebagai rekrutmen. Tapi akhirnya ngerasa nggak fulfill dan akhirnya ngambil sekolah lanjut. Nah ini menarik nih ya sahabat Afi, karena sempat nyoba di perusahaan, tapi terus ngerasa nggak fulfill dan milih sekolah lagi, tapi udah spesifik yakin memilih klinis dewasa lagi. Nah mungkin boleh nih Kak Ratri dibagikan, di-share ke sahabat Afi, gimana tuh ceritanya dan perjalanannya, kok tahu kalau itu nggak fulfill, terus ternyata yang bisa bikin fulfill tuh kayaknya kalau saya tuh memilih untuk belajar lebih lanjut tentang jurusan klinis dewasa. Gimana tuh Kak? Oke, jadi prosesnya itu karena memang minatnya dari awal itu untuk terhubung lebih dalam sama manusia gitu kan ya. Nah, memang di rekruter juga berinteraksi juga sih sama manusia gitu kan ya. Tapi untuk pemahaman yang lebih dalam tentang mungkin emosinya, pikiran-pikirannya, tingkah lakunya itu kan terbatas banget ya konteksnya kalau di rekruter itu. Jadi ngerasa walaupun juga ada funnya tentunya di rekruter ya, bisa mencari orang yang tepat untuk jabatan tepat gitu kan ya kalau rekruter. Nah itu juga seru sebenarnya, tapi sebenarnya yang utamanya adalah tadi rasa penasaran atau curiosity-nya untuk memahami manusianya itu kurang terfasilitasi dengan job itu sebenarnya. Jadi sebenarnya yang bikin ngerasa kurang fulfill tuh karena kok kayaknya untuk bisa memahami orangnya tuh belum sepenuhnya dapet ya dengan peran itu. Makanya akhirnya memilih untuk lanjut lagi sekolah dan belajar klinis dewasa untuk tadi bisa tahu kira-kira di balik pikirannya, di balik perasaannya tuh gimana sih seorang manusia tuh ya. Ngomong-ngomongin soal pengalaman sebagai seorang psikolog, tadi juga ada cerita bahwa perjalanannya tuh ternyata sebenarnya cukup konsisten ya, dari SMP SMA tuh udah tahu lah kalau mau jadi psikolog. Akhirnya sekarang sudah berprofesi sebagai psikolog dan tadi sudah 2 tahun berpraktek, sudah ketemu sama banyak klien tentunya. Nah, dalam pertemuan-pertemuan dengan berbagai klien ini, pernah nggak sih Kak Ratri punya pengalaman gitu ya, mungkin ada satu proses bersama dengan klien yang membuat Kak Ratri merasa kurang puas gitu ya, atau ngerasa tidak cukup berhasil gitu ya, mungkin mendampingi klien ini, atau kok kayaknya ada satu kesan yang kayaknya tidak menyenangkan, bukan karena kliennya gitu ya, tapi karena prosesnya atau karena Kak Ratri sendiri nih sebagai seorang psikolog tuh ada perasaan-perasaan yang mungkin mengganjal atau mengganggu tuh, pernah nggak sih Kak mengalami proses atau fase itu? Pernah banget Put, terutama itu waktu awal-awal masih jadi mahasiswa S2 sebenarnya. Waktu masih jadi mahasiswa S2 itu kan ada jam praktek ya. Nah itu tuh ngerasa banget masih sering terbawa emosi negatif karena ceritanya klien. Jadi pulang-pulang habis ketemu klien itu murung, terus ke rumah tuh udah moodnya udah down banget, dan juga jadi punya pandangan dunia kayak kok dunia suram banget ya gitu. Jadi kayak terbawa tuh emosi negatifnya. Nah itu nggak cuma sekali tapi berkali-kali. Nah itu makanya juga kuliah S2 yang saya jalani itu cukup challengingnya, salah satunya karena faktor itu sebenarnya. Setiap ketemu klien dan masalahnya itu cukup berat, bukan berat ya, mungkin saya belum pernah menghadapi situasi itu gitu ya. Menurut saya cukup challenging. Nah itu bisa sangat mempengaruhi emosi saya gitu sih Put. Nah itu kenapa bisa seperti itu juga karena kayaknya penguatnya juga belum seimbang pada saat itu. Jadi di satu sisi
dihadapkan dengan situasi yang baru bagi saya, dan itu cukup deep gitu ya, membutuhkan energi, membutuhkan stabilitas emosi gitu ya. Tapi juga di sisi yang lain saya nih nggak ada penguat kayak kekuatan dari internal yang bisa mengcounter itu sebenarnya, yang bisa menguatkan saya secara pribadi gitu ya. Nah itu baru kekuatan internal ini tuh baru tumbuh seiring berjalannya pengalaman sebenarnya. Wah, ini jadi menarik nih ya, bahwa emang ternyata semuanya tuh butuh proses. Jadi di awal-awal pengalaman dan perjalanannya Kak Ratri sebagai seorang calon, waktu itu berarti kandidat psikolog kan, karena masih praktek di kuliah, ternyata menyadari kalau cerita klien gitu ya, itu tuh ternyata berpengaruh banget. Untung ketawanya pas lagi praktek ya Kak, jadi akhirnya bisa coba diproses dan diolah gitu ya. Dan itu ternyata berpengaruh dan membuat Kak Ratri juga jadi punya insight gitu ya, menyadari kalau iya nih, penguat dari dalam dirinya, modalitas secara internalnya belum ada. Betul. Gitu. Wah, oke. Kita akan bahas lebih lanjut tentang ini nih. Oke, nah tadi ngomong-ngomong soal modalitas internal itu ya Kak, kita melanjutkan kan ya sama lah ya, kita suka kok bilang sama klien-klien kita gitu ya, bahwa kita butuh punya sumber daya lah dari dalam diri, terus kita juga perlu punya kemampuan sendiri, dan ternyata proses itu juga Kak Ratri temukan ketika lagi dalam masa pembelajaran sebagai kandidat psikolog. Tahu nih kalau ternyata sebegitu berpengaruhnya cerita para klien dan bikin jadi bahkan murung begitu pulang, ikut ke bawah sama suasana ceritanya klien. Terus apa tuh Kak proses yang dilakukan sampai akhirnya bisa melampaui itu gitu ya, bisa jadinya mengelola perasaan itu, mengelola pengaruh-pengaruh emosi-emosi yang mungkin negatif yang ya klien sebenarnya cerita apa adanya gitu ya soal kondisinya dia. Gimana tuh Kak? Salah satunya itu dengan juga melihat bahwa dengan adanya masalah atau penderitaan yang dialami si klien ini, itu justru juga membantu dia untuk tumbuh dan mengembangkan kualitas-kualitas positif dari dirinya gitu. Dan ketika aku bisa melihat itu, maksudnya bisa melihat sisi lain dari masalah, dari penderitaan, itu semakin aku jadi realize gitu, semakin menyadari bahwa gak hanya negatifnya aja nih yang terjadi, tapi juga ada sesuatu yang juga sangat berarti gitu, sangat bermakna ketika melihat penderitaan itu gitu. Jadi melihat pengalaman-pengalaman klien yang juga menumbuhkan kekuatan-kekuatannya karena penderitaannya, itu aku juga jadi lebih it's okay. Maksudnya bukan it's okay dalam arti menderita ya, tapi it's okay dalam arti walaupun ada penderitaan tetapi juga ada kesempatan bertumbuh, ada kesempatan mengembangkan kualitas positif. Nah itu sih sebenarnya yang cukup signifikan. Oke, wah menarik nih ya. Jadi ternyata mencoba melihat dari sisi lain juga. Jadi menyeimbangi kalau kita bisa bilang kali ya Kak, selain ada mungkin hal atau emosi negatif yang ternyata juga diceritakan, kita rasain juga, tapi juga kita berusaha melihat kekuatan atau sisi-sisi positif dari klien, dari penderitaan yang dialami, dari cerita yang dia rasakan gitu. Dan berarti apakah bisa dibilang dari hal itu, dari kekuatan yang Kak Ratri lihat dari para klien, itulah yang juga sebenarnya jadi kekuatan Kak Ratri untuk menyeimbangi emosi-emosi negatif itu gitu ya? Betul gitu. Dengan aku menyaksikan sendiri bahwa klien ini bisa bertumbuh, itu menular juga ke aku. Jadi sisi positifnya juga menular ke aku. Jadi aku semakin menguatkan diri untuk nanti ketika menghadapi penderitaan itu nggak semuanya penderitaan aja, tapi ada hal positif juga. Oke. Wah, oke. Good banget ya, good insight banget dari Kak Ratri. Karena tadi kita udah cukup banyak ngomongin yang serius-serius, kita mau selingin dulu sama games. Gimana Kak? Oke, ini sebenarnya gamesnya mungkin nggak games banget, tapi ini kita mau tahu lebih dekat lagi sama Kak Ratri. Jadi ini ada beberapa pertanyaan challenge gitu ya, yang perlu Kak Ratri jawab. Ini ada beberapa pertanyaan supaya kita bisa lebih kenal lagi sama sisi lainnya dari Kak Ratri. Oke, siap nih Kak? Boleh. Ini harus spontan ya, maksudnya jawabnya harus langsung ya. Oke, langsung yang terpikir apa. Nah, challenge pertanyaan pertama adalah kalau di dunia ini hanya boleh memilih satu makanan yang dimakan, apa yang akan Kak Ratri makan? Makanan Padang. Okay. Aku suka otak sapi. Wah, ini yang mau hadiahin otak sapi sama ayam pop.
Oke, jadi kalau seandainya cuman boleh atau cuman ada satu makanan di dunia ini yang bisa dimakan, akan memilih masakan Padang dengan menu otak sapi dan ayam pop. Yes. Nggak akan bosan setiap hari? Bosen sih. Iya, iya. Tapi at least menikmatilah di awal-awal ya. Oke, jadi kalau dia mau ngirimin nasi Padang, jadi tahu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya ya, Kak. Siap ya? Pertanyaan berikutnya adalah, oke. Ini pertanyaannya agak challenge. Jadi Kak Ratri kalau dikasih pilihan, lebih pilih tinggal rame-rame, tapi di pulau terpencil yang mungkin peradabannya juga masih tertinggal gitulah ya, atau tinggalnya sendirian, cuma ada Kak Ratri seorang, tapi di kota besar yang semuanya sudah tersedia lengkap, mau ada apa aja udah pasti ada. Yang pertama sih. Yang pertama. Pulau terpencil tapi rame-rame. Oke, kenapa tuh Kak? Tapi terpencil nih, peradabannya masih sangat primitif, nggak ada apa-apa di tengah pulau gitu. Aku kebayangin kalau kayak gitu tuh malah healing gak sih? Oke. Karena kan alam gitu kan. Jadi di tengah situasi yang sekarang justru ngebayangin itu kayak malah kayak escape ya. Jadi kayak bisa agak relax sejenak gitu ya. Tapi kalau ternyata di situ selama 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kira-kira gimana Kak? Who knows ya? Who knows, belum tahu karena belum pernah dicoba. Tapi at least kalau sekarang ya udahlah ya rame-rame, tapi di pulau terpencil. Oke, kalau pakai gadget atau enggak? Aku tuh jujur orangnya nggak terlalu into gadget sebenarnya. Kalau nggak kepaksa, wow, gitu. menarik. Kalau nggak ada persoalan kerja atau apa itu nggak harus pakai gadget sebenarnya. Berarti sebenarnya nggak masalah juga ya kalau di pulau nggak ada sinyal, nggak ada internet, jadi ada handphone pun nggak bisa dipakai, ya udahlah ya. Oke, siap. Nah ini yang berikutnya, ya masih ada lagi. Yang berikutnya adalah, kalau boleh pilih ada satu hobi baru atau ada satu hal baru yang mau Kak Ratri pelajarin atau coba gitu ya, apa kira-kira Kak? Apa ya? Mungkin yang unik atau yang keluar dari zona nyaman, atau mungkin kayak yang sangat amat penasaran tapi belum pernah sempat dicoba, apa? Aku tuh pengen banget nyoba naik gunung sebenarnya. Oke. Karena nggak tahu kenapa ya ngelihat kebetulan pasangan aku juga suka kayak berpetualangan gitu ya. Terus ngeliat orang-orang kok naik gunung kayak seru banget. Tapi belum ada kayak keinginan yang kuat banget yang sampai akhirnya mendorong aku benar-benar naik gunung itu belum ada. Tapi kalau pengen gitu. Jadi naik gunung. Tapi udah ada nggak belum Kak listnya? Kira-kira mau naik gunung apa? Belum kebayang ya. Oke. Tapi kalau ada yang ngajakin mau? Kayak mau deh. Oke, sih berarti naik gunung ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau naik gunung mau ngajak Kak Ratri boleh ya. Ditunggu. Oke, thank you Kak Ratri. Terima kasih. Ya, tadi kita udah sedikit agak refreshing gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seru, yang receh-receh aja untuk kita bisa lebih kenal lagi. Sekarang kita mau lanjutin nih Kak. Tadi karena kan sebetulnya perjalanannya, pengalamannya Kak Ratri juga menarik banget nih ya sahabat Afi. Nah, kalau tadi Kak Ratri udah sempat cerita pengalaman yang pernah didapat waktu kuliah adalah cerita dari klien tuh berpengaruh buat Kak Ratri, meskipun akhirnya bisa nih menemukan caranya untuk melampaui. Nah, gimana kalau yang terjadi kebalikannya Kak? Dalam arti kita sebagai seorang psikolog kan tentu juga manusia ya, jadi nggak selalu prima, nggak selalu optimal, nggak selalu setiap hari tuh kita gitu ya, full energy atau benar-benar selalu bisa tersenyum lebar dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kita juga butuh effort untuk bisa mengeluarkan sisi-sisi itu, karena tentu ya kehidupan lah ya gitu ya. Nah, tapi gimana Kak ketika situasi itu dialamin sama Kak Ratri sebagai seorang psikolog, lagi nggak baik-baik aja tapi udah harus ketemu klien, apalagi mungkin tadi kliennya juga punya isu atau keluhan atau hal-hal yang cukup berat, kita perlu punya wadah untuk bisa menerima cerita mereka. Gimana tuh caranya Kak Ratri mengelola diri sampai akhirnya bisa tetap ya secara profesional melayani klien-klien yang hadir? Ada beberapa hal sebenarnya yang perlu banget dilakukan itu sebenarnya menyempatkan diri untuk jeda gitu ya, menyempatkan diri untuk hening, menyempatkan diri untuk quality time sama diri sendiri juga gitu kan. Jadi kalau mungkin orang-orang terbiasa juga dengar quality time untuk sama pasangan, sama keluarga gitu kan ya. Tapi juga yang terpenting juga adalah quality time sama diri sendiri sebenarnya. Nah itu ketika quality time itu betul-betul menjadi diri sendiri, mungkin melakukan hal yang aku suka, melakukan hobi aku gitu ya, dan memproses
mungkin ada emosi-emosi yang sebelumnya nggak sempat diproses gitu. Misalnya ada marah, sedih, macam-macam biasanya. Dan juga bisa juga yang aku lakukan adalah sharing dengan atau cerita gitu ya dengan teman atau rekan kerja atau keluarga gitu tentang apa yang aku alami. Dan itu juga bisa mengurangi lah mungkin emosi-emosi negatif atau hal-hal yang membuat energinya terkuras gitu ya. Terus satu hal lagi adalah mengingatkan kembali tentang tujuan yang dimiliki sebenarnya. Kayak untuk apa sih ini hidup gitu kan ya. Untuk saya pribadi, setiap orang punya tujuan masing-masing. Nah, ketika mungkin lagi nggak optimal, tentunya tadi perlu mengambil waktu untuk jeda, hening, kemudian menyempatkan diri untuk ketemu, bercerita sama orang-orang yang disayangi, orang-orang terdekat, dan juga kembali mengingatkan diri tentang tujuan yang dimiliki. Mungkin tujuan saya adalah ya bagaimana supaya hidup saya bermakna, salah satunya adalah untuk membantu orang lain gitu kan ya. Pasti ada kalanya kita nggak bisa optimal, ada kalanya kita perlu berhenti dulu untuk istirahat, tapi habis istirahat keep going, lanjut lagi gitu. Teman-teman, sahabat Afi ingat, istirahat habis itu keep going, kata Kak Ratri ya. Nah tapi itu kan menarik ya Kak, maksudnya pesannya adalah berarti kita semua sebetulnya mungkin nggak hanya psikolog juga gitu ya, tapi tadi Kak Ratri sebagai profesional di bidang kesehatan mental juga bilang kalau butuh jeda, butuh waktu untuk diri sendiri, bisa cari banyak cara yang kita nyaman. Nah tapi boleh nggak sih Kak dibocorin sedikit aja gitu ya, sebagai seorang psikolog tuh berarti kegiatannya hari-hari itu gimana tuh Kak, mengatur antara biasanya kan ada ya, kita tuh suka ada aja klien yang back to back, maksudnya konseling tuh bener-bener mepet juga gitu ya, cukup rapet jadwalnya, gimana menyelipkan jedanya, atau gimana biasanya Kak Ratri mengatur jadwal tuh dalam sehari supaya tetap bisa balancing itu ya. Di saat kita nggak oke, kita masih tetap bisa kelola diri dan emosi kita, tapi juga tetap bisa menjalankan peran profesional dengan baik gitu. Untuk mengelola waktunya itu sebenarnya nggak ada cara yang khusus gitu sih. Kalau aku yang penting itu kayak misalnya pagi-pagi jangan lupa sarapan dulu gitu, benar-benar take time untuk mempersiapkan diri gitu ya, makan, kemudian jam 12 itu sempatkan untuk makan siang juga. Sore mungkin ada break sebentar untuk mungkin ibadah gitu ya. Ibadah itu juga sangat membantu untuk jeda tadi sebenarnya gitu. Dan juga istirahat ketika malam gitu ya, ketemu keluarga, jadi jangan klien aja terus gitu ya, tapi juga perlu benar-benar disempatkan waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman juga. Itu sih yang paling signifikan untuk saya gitu sih Put. Biasanya kalau misalnya buat Kak Ratri sendiri ada ini nggak sih Kak, ada kayak patokan atau waktu khusus kayak ya at least 30 menit deh atau 15 menit, ada nggak sih Kak biasanya kayak gitu? Ada, tapi nggak konsisten kayak misalnya setiap hari 30 menit gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi hari itu seperti apa gitu. Mungkin hari itu cuma ada satu klien tapi masalahnya berat banget. Nah itu mungkin jeda yang perlu diambil, durasinya juga lumayan panjang gitu. Tapi kalau misalnya ada 3 klien yang udah biasa mengatasi masalah itu, mungkin jadi nggak terlalu perlu break yang lama durasi. Sepanjang atau selama itu gitu ya. Jadi itu lagi tentu butuh disesuaikan dengan kebutuhan, tapi tetap perlu dijadwalkan lah ya, dalam tanda kutip ada waktu khususnya. Nah selanjutnya nih juga pengen tahu nih ya Kak Ratri, setelah bertemu dengan banyak klien, tadi kita juga banyak ngomongin perjalanan Kak Ratri dengan klien-klien dengan berbagai dinamikanya gitu ya, pas lagi nggak oke, pas lagi oke. Nah mungkin pengen tahu nih, kalau dari Kak Ratri sendiri, kadang-kadang pertemuan dengan klien itu juga magical ya Kak, menjadikan kita juga bertumbuh sebagai seorang profesional. Nah ada nggak sih mungkin dari berbagai macam klien yang sudah pernah ditemui, ada nggak proses bersama dengan klien yang cukup berkesan gitu ya? Berkesannya dalam arti proses ini juga tidak hanya membawa pertumbuhan untuk klien, tapi juga membawa pertumbuhan untuk Kak Ratri sebagai seorang profesional. Menarik banget pertanyaannya. Sebenarnya kalau ditanya pertanyaan itu aku rasanya hampir semua klien itu membawa dampak kayak gitu sih. Jadi hampir semua klien itu bisa mempengaruhi aku secara positif gitu. Yang salah satu yang paling berkesan mungkin ada waktu aku juga intake itu, sebenarnya kasusnya waktu saat kuliah juga. Tapi
kebetulan setelah aku lulus kita masih lanjut konselingnya gitu. Oh, sesinya masih berlanjut. Oke. Nah itu memang masalahnya bisa dikatakan sama sekali nggak mudah gitu ya. Ada persoalan keluarga. Klien ini sampai saat ini itu ditinggalkan oleh orang tuanya gitu lah. Jadi dia benar-benar sebatang kara gimana survive di dunia ini gitu. Dan itu luar biasa sangat menginspirasi aku sih gitu, karena terlepas dari kesedihan-kesedihannya dia, tapi justru karena adanya masalah itu dia terdorong untuk potensi-potensi yang ada di dalamnya dia itu akhirnya bisa termanifestasi karena justru karena ada masalah itu, karena ada penderitaan itu gitu Kak. Dan saya jadi kayak mungkin orang ini nggak akan sekeren ini, orang ini nggak akan sehebat ini kalau nggak ada masalah itu ya. Walaupun kayak kalau ngomong kayak gitu kesannya jahat atau gimana gitu ya, tapi justru dengan tadi adanya masalah itu dia jadi pribadi yang justru sangat luar biasa sampai sekarang gitu ya. Dia sangat mandiri, sangat bergantung sama diri sendiri, walaupun juga jiwa emosionalnya juga bisa berempati sama orang yang juga mungkin punya penderitaan sama kayak dia. Nah itu mungkin salah satu kasus yang sangat berimpact ke aku sih gitu. Oke, bahwa sebenarnya mungkin dialami tidak menyenangkan, kita melihat sebagai sebuah penderitaan gitu ya, bahkan makanya sampai melalui proses konseling juga, tapi ternyata justru dari itu dia bisa tumbuh atau mekar sesuai dengan apa yang seharusnya potensi-potensi dalam diri ini jadi keluar semua gitu ya. Wah, berarti sebenarnya walaupun kita lihat sebagai sebuah sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin penderitaan gitu ya, tapi ternyata sebenarnya dari situ justru bisa membuat seseorang manusia itu jadi tumbuh mekar sesuai sama jati diri yang sesungguhnya mungkin gitu ya, sama potensi-potensi di dalam dirinya yang harusnya keluar. Mungkin kalau kita suka mendengar atau sahabat-sahabat Tafi juga suka mendengar pressure makes diamond gitu ya, ternyata ya mungkin ada kalanya semesta sudah menaruh gitu ya tekanan itu memang untuk bisa membentuk kita menjadi seorang berlian gitu ya, seperti berlian. Jadi itu yang menginspirasi juga buat Kak Ratri, bahwa meskipun dari sebuah penderitaan atau hal yang tidak menyenangkan, tetap sebetulnya kita bisa melampauinya dan bahkan menghasilkan sesuatu yang berharga, yang positif dari itu gitu ya. Oke, nah mungkin kalau misalnya ini kita udah mau ada di ujung-ujung nih ya, ujung-ujung acara, tapi mungkin mau nanya nih sama Kak Ratri, kalau melihat dari perjalanan sampai sudah berpraktek selama 2 tahun terakhir ini, bahkan gak hanya berpraktek sebagai seorang psikolog, tapi tadi juga kita sempat dengar ya perkenalan di awal, Kak Ratri itu juga sebagai seorang fasilitator support group Hope di @Family Indonesia. Itu support group untuk kesehatan mental ya. Kita membahas berbagai macam isu kesehatan mental di situ bersama juga. Psikolog Putri. Wah, oke, kita bareng-bareng nih ya, partner juga. Nah, tapi sebetulnya apa sih Kak gitu ya, makna dari profesi ini, panggilan Kak Ratri untuk bisa melayani sesama, mengurangi penderitaan orang lain gitu. Maknanya bagiku menjadi seorang psikolog adalah bisa membersamai gitu ya, membersamai sesama dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Jadi aku tuh ngerasanya psikolog tuh tentunya bukan seseorang yang lebih superior gitu ya, yang lebih hebat atau apa, tapi mungkin partner dalam menghadapi tantangan itu tadi, dan juga khususnya untuk membantu mengingatkan atau menyadarkan klien bahwa hey, kamu tuh punya kekuatan-kekuatan gitu. Itu sebenarnya bisa dibilang perks-nya dari psikolog tuh gitu ya. Jadi dan itu sangat menyenangkan sih sebenarnya. Wah, ini keren banget ya, menyenangkan. Kayaknya kalau udah ketemu senengnya atau kenikmatannya menjalankan profesi itu kayaknya jadi lebih bermakna ya Kak. Tadi Kak Ratri bagus banget, senang banget dengernya. Salah satu yang dimaknai jadi partner untuk bisa menghadapi tantangan ini. Oke, nah untuk menutup sesi persona, mungkin mau minta Kak Ratri nih untuk menyampaikan pesan-pesan buat para sahabat Afi yang mungkin lagi berjuang, lagi berproses dengan kesehatan mentalnya juga gitu ya. Boleh silakan nih Kak. Oke, baik untuk para sahabat Afi, penderitaan dan juga masalah itu bagaikan media kita untuk
memahami diri, memahami realita, dan juga menemukan makna kehidupan. Jadi mari kita berjalan bersama-sama, semangat terus dalam berproses. Wih, keren banget. Mari kita berjalan bersama-sama. Itu tadi sama sejalan sama sama maknanya Kak Ratri gitu ya sebelumnya, bahwa kita ini partner ya Kak. Tuh. Partnernya klien gitu. Jadi kita juga berproses bersama-sama dengan klien. Oke. Nah, seperti biasa, Persona itu selalu punya pertanyaan estafet ya, dari satu psikolog ke psikolog lainnya. Dan Kak Ratri itu dapat titipan pertanyaan dari psikolog Vivin yang jadi figur persona kita di bulan lalu. Pertanyaannya ini menarik karena ini sudah memasuki hawa-hawa mau liburan juga gitu ya, mendekati udah mau libur lebaran gitu ya. Ya walaupun mungkin masih beberapa hari atau minggu lagi, tapi udah mulai berasa. Pertanyaannya adalah mau liburan kemana? Wah, mau liburan Oke. kemana? Yang paling kepengen banget itu sebenarnya ke New Zealand sih. Wah, itu kayak impian semua orang ya, tempat jadi tempat liburan. Karena aku tuh seneng banget nonton film Lord of the Rings kan. Oh, iya. Terus kan ngeliat settingannya itu benar-benar kayak padang rumput. Nah, itu kayak dreamland banget sih. Iya, iya. Semoga kedepannya bisa tercapai ya. Amin, kita doakan ya, semoga nanti psikolog Ratri punya waktu. Yang paling penting itu juga waktu ya Kak. Kalau energinya ada, secara materinya ada, tapi kalau waktu yang nggak ada juga sayang banget ya. Jadi semoga sahabat-sahabat Afi juga yang mungkin mau liburan, dekat-dekat ini merencanakan liburan, semoga bisa liburan juga. Semoga psikolog Ratri juga masih bisa liburan lah ya, nanti punya waktu buat berjeda itu. Dan mungkin sebelumnya Karat udah dapet estafet pertanyaan dari psikolog Vivin. Boleh nih psikolog Ratri memberikan satu titipan pertanyaan apa untuk psikolog atau figur persona kita berikutnya. Oke, untuk pertanyaannya, apa yang paling dinikmati atau dicintai dari berprofesi sebagai seorang psikolog? Wah, ini yang kali ini pertanyaannya cukup deep nih ya, cukup dalam nih ya buat psikolog kita atau figur persona berikutnya. Jadi kita akan menantikan jawabannya. Nah, untuk para sahabat Afi, mari saksikan terus Persona, program dari @Familia Indonesia TV yang akan tayang setiap hari Jumat minggu keempat. Bincang-bincang bersama para praktisi kesehatan mental. Karena Persona, kenal lebih kenal. Kalau gitu, saya Ardelia Putri dan juga psikolog Ratri undur diri, dan kita akan ketemu lagi bersama dengan figur persona yang lainnya bulan depan. Sampai jumpa. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Selamat malam.